Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Tidak terasa hari ini merupakan hari terakhir kita beraktivitas di bulan Maret. Dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan April yang kita yakini adalah bulan penuh berkat bagi kita. Setiap hari yang kita lalui adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak kita untuk membaca sebagian dari firman Tuhan untuk menuntun langkah kita di dalam menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur kami boleh menikmati bangun pagi saat ini dengan sukacita. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diberkati oleh Tuhan melalui firman Allah yang akan kami dengarkan dan kami bacakan. Roh Kudus-Mu menolong kami, berikan kami pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara-saudara, tema renungan bagi kita pagi ini adalah berhenti merasa pintar, mulailah menjadi bijak. Seringkali tanpa sadar kita merasa sudah cukup tahu banyak hal, cukup pintar, cukup mampu menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi kalau kita memiliki banyak pengalaman, kita memiliki background pendidikan yang cukup tinggi, bahkan kelebihan-kelebihan lain yang membuat kita sering mengandalkan kemampuan diri sendiri. Namun firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sumber hikmat sejati bukan berasal dari diri kita, melainkan asalnya dari Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang kita baca ini, tertulis bahwa Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kebijaksanaan yang sejati itu bukan sekadar kepintaran intelektual semata, melainkan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Pintar bisa membuat seseorang banyak tahu tentang banyak hal, tetapi bijak membuat seseorang tahu bagaimana hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Masalahnya, selama kita masih merasa pintar, kita cenderung sulit diajar, sulit menerima pendapat, ide, atau gagasan orang lain. Hati kita menjadi tertutup, merasa tidak membutuhkan orang lain, bahkan tidak membutuhkan Tuhan, yang pada akhirnya kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, ketika kita berhenti merasa pintar, maka akan terlihat kita mulai merendahkan hati kita. Kita mulai membuka diri dan memberi ruang bagi Tuhan untuk menuntun hidup dan langkah kita. Bapak Ibu Saudara, menjadi bijak berarti bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Nya, taat pada perkataan-perkataannya, dan membiarkan Roh Kudus untuk membentuk cara berpikir kita, cara kita bertindak. Tuhan, kita persilakan untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Disitulah hidup kita tidak hanya benar secara pengetahuan, tetapi juga benar dalam tindakan.
Saudara, sebagai penutup dari renungan pagi ini, saya mengajak kita kembali mengingat kebenaran firman Tuhan. Ia yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ini bukan hasil usaha dan perjuangan kita, tetapi anugerah Kristus semata-mata bagi kita. Kita yang dahulu berdosa telah dibenarkan, dipanggil untuk hidup kudus, dan ditebus dengan harga yang mahal. Karena itu jangan lagi hidup dalam kesombongan, seolah-olah kita mampu melakukan segala sesuatu oleh karena kekuatan kita sendiri. Hiduplah dengan kerendahan hati, bersandar penuh kepada Kristus. Biarlah setiap langkah kita mencerminkan hidup yang telah dibenarkan, sedang dikuduskan, dan terus diingatkan bahwa kita adalah miliknya yang telah ditebus. Kiranya kebenaran ini menuntun saudara dan saya untuk hidup lebih bijak, lebih taat, dan lebih dekat dengan Tuhan setiap harinya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami jika sering merasa lebih tahu, mengandalkan diri, dan mengabaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk rendah hati dan bersandar sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Jadilah Engkau hikmat dalam hidup kami, agar setiap langkah kami berkenan di hadapan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Mereka yang memiliki pergumulan, persoalan hidup dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, bahkan di masa depan mereka. Tuhan hadir memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kasih setia dan kasih sayang Tuhan, itulah yang kami rindukan, menyertai kami di dalam berkarya, dalam bekerja, dan di dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.